Sebanyak 600 perusahaan dari lebih dari 20 negara bergabung dalam ajang pameran Plastic and Rubber Indonesia 2016. Keberadaan mereka tentu untuk satu tujuan, mendukung produksi produk-produk Indonesia melalui transfer teknologi pengemasan yang dimiliki. Mengetahui hal itu, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka mengapresiasinya dengan membuka kesempatan bagi peserta luar negeri dalam mengenalkan teknologi terkini kepada peserta dan pengusaha asal Indonesia. Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin, Teddy Sianturi mengatakan, pameran kali ini menjadi motivasi bagi Indonesia untuk memajukan perindustrian dalam negeri melalui kemajuan teknologi. Ia menjelaskan teknologi pengemasan harus menjadi perhatian pemerintah, karena melalui kemasan yang baik dapat menjadikan sebuah produk dalam negeri dilirik oleh pasar luar negeri. Tadi melanjutkan, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpotensi dan cerdas. Karena itulah pameran ini juga bisa menjembatani industri sebagai investasi Indonesia jangka panjang, sehingga transfer teknologi bisa berjalan dengan baik. Bagus kalau misalkan kita bisa menangkap transfer teknologi dari mereka. Saya berharap mereka bisa melakukan kerjasama, baik itu mulainya dari R&D dulu atau mau melakukan investasi melalui assembling dulu tahap awal. Jadi yang dia bawa ini adalah benar-benar advance teknologi, bukan yang dulu. Ini yang cukup menarik. Mudah-mudahan event ini bisa dimanfaatkan oleh para industri plastik di hilir, di sektor hilir yang membuat. Jadi misalkan dari kantong, dari plastik untuk otomotif, plastik untuk apapun namanya yang Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Wiwik Roberto, selaku ketua penyelenggara pameran mengaku, proses transfer teknologi di pameran yang sudah berjalan selama 29 tahun berjalan dengan baik, di mana hubungan timbal balik sudah terjalin dengan baik antar peserta lintas negara. Wiwik menjelaskan penggunaan teknologi terkini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor produk usaha kecil menengah ke beberapa negara di dunia. Pemerintah juga sangat mendukung UKM dalam negeri, lokal ataupun luar. Saat ini sangat banyak kemajuannya. Itu bisa dilihat dari total exhibitor kita yang menambah space-nya, karena dia merasakan waktu tahun lalu mereka mendapatkan order dari mesin-mesin mereka, dari UKM menengah sampai yang di atas. Wiwi menjelaskan pameran ini dikuasai oleh mesin berteknologi pra-pengolahan, pasca pengolahan, hingga pengemasan produk, baik dari bahan baku plastik maupun karet. Teknologi efisien dipilih untuk menyempurnakan produk dalam negeri, seperti teknologi yang dapat mengubah biji plastik menjadi wadah ataupun kemasan lain hanya dalam hitungan menit. Ya pemirsa, ini adalah salah satu mesin yang berasal dari Cina yang bisa memproduksi dalam kurang dari semenit bisa memproduksi 500 buah plastik dalam sekaligus pemirsa. Seperti contohnya adalah ini yang biasa digunakan untuk salad bar ketika kita makan di restoran cepat saji. Tak hanya hemat energi, tentu juga hemat waktu, bukan? Cara kerja semua mesin pembuat wadah ataupun kemasan plastik adalah sama. Sebelumnya adalah mengatur cetakan sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan. Apakah untuk wadah makan, minuman, ataupun lainnya. Kemudian biji plastik dapat dimasukkan ke dalam mesin dan dipanaskan dengan suhu yang disesuaikan, biasanya melebihi 400 derajat Celcius. Lalu proses pencetakan mulai dilakukan dengan mesin pengepres cetakan. Tak lebih dari 5 hingga 10 detik, wadah ataupun kemasan produk sudah bisa diperoleh. Berbicara mengenai produk kemasan, Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan bidang teknologi dalam membuat kemasan tersebut. Salah satunya dengan negara Italia yang menghasilkan kemasan plastik untuk air minum dalam kemasan. Andreas Daryasa, manajer perusahaan Airbardi di Indonesia mengatakan, Indonesia memiliki potensi dan kekayaan alam yang harus terlindung hingga dikonsumsi. Indonesia juga merupakan negara dengan perkembangan pasar yang selalu meningkat.
dan berpotensi di kawasan Asia Tenggara. Airbardi sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kemasan plastik untuk air minum kemasan. Masyarakat masih minum air dari sumur misalnya, masak. Nah sekarang orang sudah mulai masuk ke AMDK, air minum dalam kemasan. Oleh sebab itu kita melihat pasar untuk AMDK di Indonesia sangat berkembang, mesin-mesin teknologi juga sudah mulai masuk ke Indonesia karena melihat Indonesia ini suatu pasar yang menarik. Tak hanya transfer teknologi, Indonesia juga menjadi magnet bagi peserta pameran asal Cina untuk mengembangkan pasarnya di sini. Di tahun pertamanya mengembangkan usaha material karet, Jackie Chen, peserta asal Cina yang merupakan pengusaha karet, mengaku Indonesia merupakan pasar yang dapat memberikan banyak keuntungan. Karet yang ia tawarkan di pameran ini bisa diproduksi menjadi karet sepatu, keset, hingga spare part mobil. Yes, we want to export the Indonesia market, and we want to find more purchaser and we cooperation and make mutual benefits. Peran dari para inovator yang ikut berpartisipasi merupakan hal penting untuk mendukung sektor yang berpotensi di Indonesia maupun regional. Namun, peran dari masyarakat Indonesia dalam belajar, mengembangkan, hingga bisa menggunakan teknologi buatan dalam negeri juga menjadi harapan baru bagi pemerintahan dalam negeri. Penggunaan mesin berteknologi tinggi juga diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan usaha kecil menengah di Indonesia. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Warta UKM edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Warta UKM di episode selanjutnya. Tetap bersama saya Garnis Geyani. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.